Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukurulillah ala jami'i ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada. Alhamdulillah, manggo sesarengan muji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada sampai di hari yang ke-20 bulan Ramadan ini kita sekalian masih saged sesarengan melampaui ibadah wajib lan sunnahipun. Teriring doa, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama senantiasa menjadi amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat berserta salam Allah mudah-mudahan tetap berlincah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada keterangan yang menarik yang seyogianya diketahui oleh kita dan kita memohon kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Dengan kita bisa mengamalkan beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, insya Allah kita akan mendapatkan orang yang mempunyai predikat mulia ngindanas dan mulia ngindallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nas man fihi khamsu khisalin. Keutamaan manusia bisa kita raih dengan catatan ada 5 hal yang harus kita kerjakan. Al-ula ayyakuna mukiman ala ibadati rabbih. Yang pertama adalah yen to arep ana dadi wong kang ahli ibadah ing pangeran. Maksudnya kita sekalian punya komitmen, punya prinsip dalam hidup di alam dunia, akan terus senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam situasi kondisi seperti apapun. Contoh seperti di saat pandemi 19 virus corona di tahun ini, kita mengerti tidak hanya di negara kita, tapi seluruh di negara-negara yang lain. Penduduk dunia saat ini lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya pandemi virus corona. Dalam situasi semacam ini, kita seorang muslim hendaknya terus mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai dan seluruh saudara-saudara kita, orang-orang muslim, bahkan seluruh penduduk dunia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Poin yang pertama, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah dalam situasi kondisi seperti apapun. Ini adalah syarat mutlak agar kita mendapat predikat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan didasari niat yang baik. Sebab kita tahu bersama banyak sekali amal-amal dunia, amal yang seharusnya tidak mendapatkan pahala, tapi amal itu menjadi amal akhirat yang nantinya akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab berangkat dari bagusnya niat. Ataupun sebaliknya, banyak amal yang kelihatannya amal akhirat yang seharusnya mendapatkan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi amal tersebut menjadi amal dunia
yang tidak mendapatkan pahala karena berangkat dari kurang bagusnya niat. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita luruskan niat, bersihkan niat kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah as-niyatu ayyakuna mukhlisan dhahiran wa batina. Yen to arep dadi wong kang ikhlas dhahir lan batine. Apa yang kita lakukan, baik bentuk ibadah ataupun kegiatan sosial yang lainnya, seyogianya kita bisa diiringi dengan keikhlasan. Sebab dengan ikhlas itulah amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awak kedewek mangertosi ikhlas begitu sulit, tanpa harus kita dilatih, tanpa ada riyadhah, sulit untuk menggapai sebuah ikhlas. Dalam keterangan kitab Jawahir Tauhid ada beberapa tingkatan ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas bangsa ulyan. Orang bisa beribadah, sholat, bersedekah, ataupun beramaliyah yang lain, semuanya mukhlis tulus hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ikhlas bangsa ulyan. Kemungkinan ikhlas bangsa makomnya para anbiya wal mursalin. Yang kedua adalah ikhlas bangsa wusta. Ikhlas kita beribadah, kita masih berharap akan mendapatkan pahala. Kita beribadah karena amrih ganjaran akhirat. Kita beribadah karena takut dengan panasnya sengatan api neraka. Kita beribadah karena berharap adanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus maka niki nggih sae. Tetap sae sebab kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah ikhlas bangsa dunia. Ikhlas bangsa dunia ini terkadang kita bisa melakukan ibadah, aktivitas tatkala senang, tatkala gembira, kondisi keluarga, istri, anak nurut, bahagia, di lingkungan masyarakat ada kedamaian, kesejukan, di tempat kerja ada kenyamanan, maka kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di kemudian hari tatkala Allah mendatangkan sebuah ujian, masalah dalam kehidupan kita, maka kita meninggalkan ikhlas. Niki contoh ikhlas yang bangsa dunia. Ataupun sebaliknya, tatkala kita datang kesedihan, tatkala Allah memberi kita ujian, mungkin dengan kita diberi sakit, usaha kita lagi tidak berkembang, pertanian kita kurang hasil, perdagangan kita tidak laris, ataupun yang lain, kita ikhlas beribadah karena kita berharap dengan beribadah mudah-mudahan Allah akan mengembalikan sesuatu yang hilang dalam pribadi kita, baik dari usahanya, pertaniannya, mungkin peternakannya, ataupun yang lainnya. Sehingga niki rata-rata nih kata ikhlas bangsa dunia. Melalui jembatan Ramadan di tahun ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memampukan bagi kita untuk bisa meningkatkan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga adalah as-salisatu ayyakunan nas min syarrihi aminina. Yen to arep ana menungsa iku podo aman saking alane. Kita hidup tidak bisa sendirian. Kita bersama-sama banyak orang dengan masyarakat yang beraneka ragam, atau mungkin berbeda akidah, berbeda pandangan dalam segi politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini menjadi penyempurna keimanan kita manakala kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain. Orang-orang lain di sekitar kita tidak ada ketakutan akan kejelekan perbuatan-perbuatan kita. Mereka merasa nyaman,
merasa damai dengan berdampingan, bersentuhan dengan kita. Artinya, kita senantiasa menciptakan suasana yang kondusif. Bicara bahasa Jawane, seneng ngewongaken wong liya. Ini adalah rumus untuk bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa nyaman dengan keberadaan kita. Saudaraku yang saya hormati, nanti di jelang akhir yang ada adalah sebuah kerinduan. Kita akan dirindukan banyak orang. Tatkala kita masih hidup sudah dirindukan, apalagi tatkala kita telah tiada atau sudah mati. Ada kerinduan di sana sini, banyak orang yang kehilangan. Insya Allah berangkat dari kerinduan itulah orang-orang akan ikhlas mendoakan kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah warabbi'atu ayakuna mimma fi aidinas ayisan. Yento arep ana saking barang kang ana ing dalem tangane menungso iku dadi wong kang pegot, tegese ora dadi wong kang tomak. Kita ada sebuah kebahagiaan tatkala kita tidak butuh dengan orang lain. Artinya kita butuh berteman, tapi kita tidak butuh dengan teman. Kita tidak berharap, kita tidak tomak dengan pemberian orang lain. Cenderung kalau toh kita mampu, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang senang berbagi. Kita tahu bersama bahwa tangan di atas lebih mulia, lebih bagus daripada tangan di bawah. Dan kita tahu al-jannatu darul asya, surga adalah tempatnya orang-orang yang lemah. Maka jelas la yadkhulul jannata bakhilun, tidaklah bisa akan kita masuk surga kalau kita termasuk golongan orang yang bakhil. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita miliki, tenaga, pikiran, atau materi, atau waktu, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita bisa untuk melakukan, mentasarufkan, menjihadkan waktu, tenaga, pikiran, atau harta yang kita miliki untuk digunakan di jalan yang sekira mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sebuah hikayah, cerita singkat. Ada seorang perempuan yang punya kedua orang tua. Perempuan ini bermimpi. Dalam mimpinya, perempuan ini mencari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Akhirnya dicarilah orang tua itu di surganya Allah, di nerakanya Allah. Ternyata ketemu dengan bapaknya itu ada di surganya Allah. Perempuan ini bertanya, di manakah ibu saya, Pak? Kenapa yang ada di surga hanya panjenengan? Ibu tidak bareng dengan panjenengan. Bapaknya menjawab, "Dunggir anakku wadon, ibumu mboten teng mriki panggenane. Ibumu mangkin teng neraka." Perempuan anglet malih, "Nyun sewu Pak, kula mirsani, kula menyaksikan saat hidup di alam dunia, bukankah ibu bersama panjenengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah? Kenging nopo jenengan teng mriki ibu teng neraka?" Bapak niki menjawab malih, "Dunggir anakku wadon, kula pun ndonga nyuwun dhateng Allah agar ibu bareng dengan bapak ing surga. Namun Allah melarang, sebab dalam kehidupan di dunianya dulu, ibu niki termasuk golongan piantun sing wahil, tidak pernah kepengin bisa tersentuh, baik tenaga pikirannya, materinya, selalu akan berhitung-hitung ketika akan ditasarufkan di jalan Allah. Berangkat dari inilah, ibumu belum ada kesempatan masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Saat menika piantun tiang estri niki melihat bapak niki sabut madai toya telaga kausar. Kathah di belakangipun tiang sami ngantri sabut mendeti toya kausar niki diparingaken. Akhiripun perempuan niki pindah ningali teng nerakanipun Allah. Temriko ketinggal ibu niki sabut kepanasan dipun siksa dening Allah, dan terlihat dengan jelas hanya ada sepotong roti di tangan kirinya dan secuil kain di tangan kanannya.
Sepotong roti dan sekap cuil kain inilah yang digunakan untuk menghalang-halangi sengatan panasnya api neraka. Kembalilah seorang istri, seorang perempuan ini menemui bapak. Nyun sewu Pak, kulo tak mendet toyane kangge ibu. Kemriki jenengan maringaken unjukan telaga Kausar. Ibune niki ibune kula nggih garwane panjenengan saweg kepasana santeng neraka. Akhiripun perempuan niki nekat mendet wadah nyolong banyu telaga Kausar dipun paringaken kalian ibu. Saat itulah ada suara tanpa rupa. Wahai orang yang mengambil telaga Kausar dari surga yang diantarkan ke neraka, maka keringlah tangan kalian. Saat niki terbangunlah perempuan yang bermimpi niki. Nyun sewu astone pun garing kabeh. Astone niki sampun dalam kondisi tidak berdaya, boten gadah kekuatan niki. Subhanallah, sebab niki mendet hakipun barang surga diparingaken teng neraka. Saking cerita singkat niki mugi-mugi saged dadosaken pepeling khusus kangge pribadi kawula piyambak, ugi motivasi agar kita sekalian mampu dan bisa menjadi orang yang sekiranya bisa latihan untuk mendermakan apa yang kita miliki, ditanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir adalah wal khamisatu ayyakuna musta'idan lil maut. Yang kelima adalah yen to arep dadi wong kang cawis marang mati, artinya selalu berbenah diri, selalu mempersiapkan apa bekal yang akan kita bawa. Manusia semuanya makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, kita sadar kematian tidak akan memandang usia, tidak memandang situasi kondisi seperti apa. Lagi apa kita ini? Ketika malaikat Mizrail telah mendapat perintah oleh Allah untuk mencabut nyawa kita, maka saat itu fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa untuk dimundurkan atau dimajukan walau dalam waktu sekejap. Saat itu juga ruh kita diambil melalui malaikat Mizrail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pun menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukanlah orang cerdas manakala orang itu pandai dalam urusan dunia, tapi tidak pernah berbenah untuk kepentingan akhiratnya. Berarti kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pada bulan ini, di tahun ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan, di mana kita meyakini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah. Maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah agar kita punya bekal, punya tabungan amal kebagusan. Sebab di bulan Ramadan fa inna da'awati fihi mustajabatun, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Wa shadaqati maqbulatun, sedekah kita diterima oleh Allah. Wal hasanatu mudha'afatun, segala bentuk amal kebagusan dilipat gandakan oleh Allah. Dan juga wal adzabu madfu'un, Allah arep wirang isin nyiksa datang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau mengamalkan, yang mau melaksanakan perintah wajib dan sunnah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kelima hal yang menjadi kemuliaan ini kita numpang barokah Ramadan nyuwun datang Allah, mumpung dalam wilayah kesucian di waktu yang dimuliakan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita bareng-bareng mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dimampukan, dikuasakan untuk bisa mengamalkan 5 perkara yang menjadi kemuliaan kita di hadapan Allah dan tentunya di hadapan manusia. Menawi ngaten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun, kebenaran milik Allah, kesalahan milik kaula pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.